Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah kita memohonkan kepada Allah untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah dan kita dikumpulkan di Telaga Kausar ya Bun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik bunda-bunda, seperti biasa kita buka kajian ini dengan kita berbasmalah bersama, kita luruskan niat, kita beristighfar, kita mohon ampun, jangan sampai ada dosa yang menghalangi kita untuk menerima ilmu kali ini. Semoga Allah mengampuni kita ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian pertama di bulan Februari ini yang biasa diisi oleh Umi Mimin Aminah. Temanya apa Bun hari ini Bun? Masya Allah. Apa sih yang ada dalam kandungan itu dari temanya ya Bun ya. Kita akan lebih tahu lagi secara dalam dengan Umi Mimin, kita tunggu kajiannya bersama ya Bun. Kita siapkan alat tulisnya, barangkali ada yang nanti perlu dicatat atau perlu untuk mengingat kembali nanti setelah di rumah, boleh dipersiapkan. Untuk yang membawa HP mungkin bisa di silent-kan ya Bun, agar kajian kita berjalan bisa dengan lebih lancar. Amin. Kita tunggu sebentar, Umi masih salat sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Umi telah datang ke masjid ini. Sehat Umi, apa kabar Mi? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih telah kembali hadir di Masjid Al-Muhajirin. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Umi Mimin Aminah. Untuk itu kepada Umi dipersilahkan. Bismillah, bismillah. Coba. Bismillah, 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 bismillah. Yang kedua, yang ke satu, benar satu, benar. Ayolah, bismillah. Bismillahi wassalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa jinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah ibu-ibu semua, bersyukur kita oleh Allah masih diberi umur dalam keadaan sehat, semoga dengan walafiat. Karena kalau sekedar sehat tidak walafiat enggak barokah ya. Wafiat adalah apa Bu? Sehat dalam keadaan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberi hidayah, masih semangat hadir di pengajian. Walaupun ada masalah yang terkadang membuat kita lemah, ada beban yang membuat kita rapuh, dan kadang-kadang ada ujian yang terkadang membuat kita lelah, tapi kita terus berburu beramal karena kita tahu amal soleh inilah yang akan menolong kita di dunia dan yang pasti adalah di akhirat. Ibu-ibu sekalian, Umi melihat kita semua rata-rata wajah kita bukan wajah muda lagi. Bener enggak? Ya, wajah kita bukan wajah muda lagi. Umur kita sudah tidak muda lagi. Bener enggak Bu? Umur kita rata-rata di sini 50 tahunan. Bener enggak? 50 ada 60 berarti apa? Pastikan kita sudah lama di dunia, berarti tinggal sebentar lagi. Benar nggak Bu? Umur kita sudah banyak, berarti tinggal sedikit lagi. Iya. Dan Umi kemarin waktu di Haram mendapatkan sesuatu yang nikmat. Baru pulang Umi seminggu yang lalu ya. Malam Jumat kemarin baru tiba di tanah air jam 11. Dan sekarang rada beda jet lagnya.
Kalau dulu jet lag itu hari ke-1, hari kedua, hari ketiga pulang itu berat. Apa itu Bu jet lag? Berubah siklus waktu di sana. Kalau bagi Umi jet lag itu apa? Tidak tidur di jam biasa. Umi biasa tidur jam 8:30 sudah prepare, sudah siap-siap tidur. 8:30 malam Umi. Maka jangan ada yang nelpon ya, jangan nge-WA apalagi bertamu. Ngirim Gojek lebih jam 9 nggak akan ada yang buka pintu pagar ya, karena Umi sudah tidur. Tapi kalau jet lag itu apa? Baru bisa tidur jam 1, jam 2, itu jet lag. Dan Umi sekarang baru jet lag di hari ke-4, 5, 6 dan sekarang ke-7. Jet lag banget. Jadi makanya rada perjuangan ngaji itu ya, rada leng-lengan gitu Bu. Kalau jet lag itu karena tidur kita salah kan, waktu kita tidur akhirnya jam segini itu ini. Tapi doakanlah, bismillah. Lihat ibu-ibu semangat maka Umi pun semangat. Dan satu Umi tadi waktu sholat, karena ternyata apa, banyak jemaah umroh atau haji yang tidak menemukan momentum ternikmat di sana. Tahu momentum Bu? Momentum tuh kejadian, situasi ya atau peristiwa atau yang kita alami, itu momentum. Salah satu momentum yang indah adalah kita sholat duha di Masjid Nabawi atau kalau Masjidil Haram itu di saat jam segini, jam 9, jam 10 sepi gitu. Sepi, itu momentum yang kadang-kadang jamaah Indonesia nggak ada. Karena Indonesia rata-rata pada subuh pulang ya Bu ya, nanti jam 11 baru atau setengah 12 baru ke masjid lagi. Padahal ada hal yang ini. Kalau di Masjid Nabawi Umi selalu mengambil space ya, kalau ibu-ibu yang ini ya. Kalau ibu-ibu yang masuk hotelnya di pintu 338, pintu pagarnya atau pintu masjidnya 25, itu kan wilayah Raudhoh. Itu dekat dengan Rasulullah. Makam Rasulullah sangat dekat dari pintu 25 itu. Tinggal kita belok kiri, belok kanan sudah lihat makam Rasulullah. Itu kalau suka masuk pintu 25 tuh mengambil belok kanan dan paling ujung itu dipakai tempat halaqah Quran. Itu dipakai tempat halaqah Quran. Jadi yang setoran, yang hafalin, yang ngaji banyak itu di situ. Sehingga maaf di sana kita kalau hadir di space itu kita malu kalau cuman cingukuk gitu ya. Atau kita malah ngobrol, oh enggak, bukan ininya, karena di situ space Quran. Dan subhanallah Bu, bubar mereka tuh jam 10 pagi, baru bubar. Setelah kita mau udah makan di restoran, sudah seserian di hotelnya kan biasa gitu nyebunya. Kalau yang udah umrah pasti gitu. Udah subuh makan banyak, sudah banyak wareg, heureuy di kamar, ada yang baru nyuci pakaian segala macam. Ya saudara ke masjid jam 12, setengah 12 misalkan gitu. Ternyata ada momen yang paling harus kita nanti temukan kalau kita ke sana, sholat duha di saat masjid sepi. Cakep. Asik. Salah satu momentum tuh ya, dan asik kalau kita bisa hadir di masjid masih kosong. Dan itu berarti apa? Niat kita itikaf. Dan kalau masjid kita dekat dengan hotel nggak masalah. Umi misalkan ya jam 9 kita ke masjid lagi aja. Kalau waktunya masih lama ya kita sholat dulu, nanti balik lagi ke hotel. Kan ke hotel cuma 5 menit 10 menit. Maka bersyukurlah kalau kita bisa diberikan mudah tempat yang dekat. Kalau yang jauh, yang bintang 3 ya atau yang bintang 4 rada jauh ya berarti itikaf gitu. Ke masjidnya jangan jam setengah 9 karena kita baru datang kan. Nanti ke masjidnya jam setengah 11 biar langsung duhur. Jadi kita harus ada strategi Bu ya. Karena umroh itu bukan hanya sekedar ingin umroh, tapi satu, umroh mabrur. Agar umroh mabrur itu kita harus tahu apa itu umroh dengan sebenar pemahamannya, dengan sebenar ilmunya. Apa itu umroh? Kita bisa menjawabnya, umroh adalah ini. Mengapa harus umroh? Kita ngejawabnya karena gini. Bagaimana umroh yang mabrur itu? Bagaimana cara mendapatkan umroh yang mabrur itu? Kita bisa ngejawab begini. Dan apa hasil dari umroh mabrur itu? Kalau kita bisa menjawab semuanya, itulah umroh kita benar. Kenapa Umi ngomong begini? Karena semangat menunaikan ibadah umroh sangat tinggi sekali di kaum muslimin. Tahu Ibu, 2023
Jemaah umrah Indonesia mencapai 13 juta lebih. Berarti hampir 1 bulan 1 juta, Bu. Allahu Akbar. Ya kan? Tapi kenapa gitu ya? Yang umroh masih pulang masih ke Bang Emok lagi gitu. Yang umroh masih chatting dengan assalamualaikum Kang. Dengan laki-laki bukan muhrim. Alhamdulillah abi tos umroh. Ya aya oleh-oleh sakedik dari ditu emut wae pret teh kumaha sih? Pusing saya. Bisa dipahami enggak? Kenapa? Umroh yang sedemikian hebat, yang sedemikian Allahu Akbar. Megah, udahlah. Tapi kok pulang gitu lagi? Ya. Aku udah pulang umroh, bete. Masa pulang umroh bete? Kan sudah ketemu Allah, sudah dipeluk Allah, sudah nangis sama Allah, masih bete. Karena apa? Kalau umroh benar kita berarti menemukan 2 momentum. Bila kita umroh kita benar, kita akan menemukan momentum jatuh cinta dengan Allah di Masjidil Haram. Kalau umroh kita benar, kita akan menemukan momentum jatuh cinta dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Gitu. Maka saya pikir gitu, gimana nih caranya? Bukan hanya semangat umrohnya, tapi semangat berjuang meraih mabrurnya. Tapi dah susah, Bu. Sekarang banyak justru yang umroh malah jalan-jalan mencari mal-mal terbaru di Mekah. Karena mal-mal baru ada. Apalagi sekarang innalillahi ada musibah. Ada sekalian jamaah umroh yang plusnya itu ke daerah Al-Ula. Al-Ula jauh dari Madinah, jauh dari Mekah, jauh. Tapi banyak jamaah umroh yang main ke sana. Nggak ada dalilnya, nggak ada keutamaannya gitu. Ya, Al-Ula itu kan satu tempat yang kata Rasulullah madain soleh dekat Madinah. Itu satu tempat yang kata Rasulullah itulah tempat diazabnya kaum Ad. Kalian jangan memasukinya ke tempat yang dapat diazab. Kalaupun kalian harus melewatlah dengan cepat gitu. Rasulullah aja ngeliwatnya bari lompat, Bu. Ini kita didatangin sama kita. Sekarang tuh dipakai pusat konser, tempat konser. Arab Saudi itu di Al-Ula. Jemaah umroh hoyong terang. Tak kedah hoyong terang ke umroh mah hoyong terang mall nu bagus teh gimana, bakso nu enak teh gimana. Hoyong terang waktu kita sedikit sebentar, yang penting mah apa? Kita kenal Allah, terang Allah teh kumaha sih? Gitu Ibu. Punten saya ini. Kenapa? Semakin saya merasakan nikmat menjadi tamu Allah yang datang berkali-kali, semakin saya ingin semuanya, kebanyakan kaum muslimin merasakan apa yang saya rasakan. Saya bukan berarti lebih bisa, saya bukan berarti lebih baik, tapi saya merasa lebih beruntung oleh Allah diberi kesempatan umroh ke sana berkali-kali. Berarti saya harus berbagi tentang oleh-oleh yang sejati dari sana adalah nikmat menjadi hamba Allah. Nikmat bisa mendapatkan cinta Allah gitu, Bu. Ya, Bu ya. Karena yang pulang pergi banyak, Bu. Sekarang penerbangan hampir 8 kali tuh Saudi Airlines tuh. Sehari, Bu, 8 kali. Tapi mana yang pulang, yang pergi dan yang pulangnya berbeda. Saya selalu mengatakan tadi, jadilah kita tamu yang mencapai maksud ya. Yang berhasil gitu ya, Bu ya. Datang membawa apa, pulang membawa apa gitu. Dan tadi saya lagi sholat, kangen jam segini sholat di Nabawi sesuatu. Salat di Masjidil Haram sesuatu, karena maaf suasana Mekah dan Madinah berbeda. Kalau Mekah itu terbuka, Mekah itu megah, karena di sana keagungan Allah dalam. Punten ya, Bu, di Al-Quran disebutkan. Dan masukilah Masjidil Haram dengan aman. Untuk kata Allah, karena aku akan memperlihatkan keagungan dan kekuasaanku. Jadi di Masjidil Haram itu kita harus bisa menemukan kekuasaan dan keagungan Allah. Karena maksud Allah mengundang kita ke Masjidil Haram agar melihat kekuasaan dan keagungan Allah gitu. Dan kita nggak akan pernah bisa menemukan agungnya Allah, kuasanya Allah kalau kita datang membawa diri sendiri hawa nafsu, udah gitu, Bu. Kalau Madinah lebih
tenang Madinah itu, lebih kalem karena tertutup Madinah itu, Nabawi itu. Siapa yang sangat ingin ke sana? Ayo, Masya Allah, Allahu Akbar. Nanti di akhir kita doa, ya. Kita doa cingkejer gitu ya. Doa, ya Allah, jadikan kami tamu-Mu yang beruntung pulang membawa pahala umroh mabrur, bukan sekadar umrohnya. Saya mau nanya punten, sekali maaf sekali punten. Siapa di sini yang pernah umroh? Yang pernah ke sana? Oke. Ingin lagi nggak ke sana? Ingin. Bahkan menurut penelitian, yang sudah itu lebih ingin daripada yang belum. Kenapa? Benar nggak? Jadi kalau ada yang ingin, yang sudah dengan yang belum itu beda. Karena yang belum itu maaf, ya. Yang belum itu masih meraba-raba gitu. Kumaha si gananya kan gitunya. Kumaha sih lihat Ka'bah teh, kumaha sih ini teh, kumaha sih tawaf teh, si gana, bener nggak Bu? Baru itu. Tapi kalau yang sudah pernah merasakan. Kenapa kebanyakan yang sudah ingin lagi? Satu, menyesal. Karena kemarin yang datang itu belum maksimal. Benar nggak? Benar nggak? Nyesel. Udah pulang lagi padahal saya tawaf baru 2 kali. Udah mau pulang lagi padahal saya rencananya dari Bandung mah tawaf mau 5 kali, sehari 2 kali. Tapi ternyata saya tawaf hanya 2 kali, tawaf umroh dan tawaf wada. Ya. Saya tadinya mau hatam, padahal pulang datang dari Indonesia langsung ke Mekah. Saya tinggal 5 juz lagi, tinggal 7 juz lagi. Saya bisa hatam di Mekah. Ternyata saya hanya bisa 2 juz selama di Mekah. Itu adalah penyesalan. Tapi bismillah, semoga Allah izinkan kita kembali ke sana. Amin. Yang sudah pernah dan Allah izinkan kita datang ke sana baru yang pertama kali. Amin. Cuman satu aja titip. Niat bukan ke sana, hanya bukan ingin sekedar umroh, tapi umroh yang mabrur. Kasih tips sama Umi, bila rindu Baitullah, bila lihat ada yang umroh kita pengen ke sana, langsung doa, Allahumma rzuqna umrotan mabrurah. Jangan hanya sekedar umroh, Allahumma rzuqna umrotan mabrurah. Ya Allah, beri aku rizki umroh yang mabrur. Ya. Yang kedua apa? Doakan yang lain. Ya Allah, juga saudara-saudara saya biar mereka bisa umroh. Dan kalau ada teman kita yang sedang umroh, berikan kenikmatan umroh mabrur kepada dia ya Allah. Mudahkan dia di sana, nikmatkan ibadah di sana, jadikan dia termasuk yang mendapatkan pahala umroh mabrur ya Allah. Doakan yang sedang di sana. Ya. Yang ketiga, cari ilmunya yang biar kita tadi bisa menjawab apa itu umroh. Mengapa harus umroh? Bagaimana umroh yang benar itu? Dan apa hasil dari umroh yang benar itu? Kalau kita bisa menjawab semuanya, kita tinggal praktekkan di sana. Ya, cuman saya satu aja terakhir nih bab umroh. Datang ke Baitullah terlalu sempit kalau hanya membawa urusan dunia. Sudah paham Ibu? Urusan dunia mah dijamin ku Allah. Datang ke sana mah untuk apa? Untuk nikmat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu tidak, mohon maaf, tidak disebutkan kepada makhluk Allah saja. Tapi hamba adalah sebutan bagi makhluk Allah yang mau beribadah gitu. Karena ada yang bukan hamba Allah, ada hamba hawa nafsunya, ada hamba setan, ada hamba dunia, ada hamba jabatan, nauzubillah min dalik. Tapi kita adalah hamba Allah. Bisa dipahami? Oke. Itu sedikit oleh-oleh ya dari Umi ya. Ibu-ibu semua, Umi mengingatkan sebelum materi kita belahan jiwa sejati, kita mengingatkan bahwa kita masih berada di bulan haram. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 20 ya? Tanggal 20, berarti tinggal 10 hari lagi. Ya, apa bulan haram? Yaitu kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan haram dari yang 4. Dari Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36.
Allah menyatakan di antara 12 bulan yang Allah miliki, Allah tetapkan 4 bulan di antaranya adalah sebagai bulan haram. Syahrul hurum, bulan yang dihormati dan dimuliakan. Bulan yang dimuliakan kenapa? Allah menetapkan beda dengan bulan yang lain. Kata Ibnu Abbas, tafsir dari At-Taubah 36, di bulan haram yang 4 ini Allah menetapkan syariat membalas segala amal dengan lipat ganda. Amal soleh lipat ganda pahalanya, amal salah lipat ganda siksanya. Artinya apa? Di bulan haram diwanti-wanti di At-Taubah 36, dan di bulan-bulan haram ini jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri. Apa itu menzolimi? Kata ahli tafsir, disebutkan segala maksiat adalah menzolimi diri sendiri. Kenapa, Bu? Karena resiko setiap maksiat yang kita lakukan pasti kepada kita sendiri, tidak kepada orang lain. Bisa dipahami nggak? Setiap dosa yang kita lakukan resikonya ditanggung kita, nggak ditanggung orang. Maka kata Allah, jangan sekali-kali di bulan haram ini kalian menzolimi diri kalian sendiri. Berarti apa? Satu pesannya, paksakan diri untuk menambah amal soleh. Paksakan untuk menambah amal soleh, mengpeng pahalanya lipat ganda. Dan paksakan diri tahan dari berbuat maksiat sekecil apapun, karena siksanya lipat ganda. Dan qadarullah, ternyata bulan haram Allah simpan mengawal Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan Allah berikan Rajab. 1 bulan haram dikasih sama Allah. 2 bulan setelah Ramadan Allah kasih 3 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu terletak 2 bulan setelah Ramadan. Apa artinya? Kata para ulama, 2 bulan sebelum Ramadan Allah berikan Rajab, bulan haram, sebagai iming-iming. Kata Allah, siapa yang beramal soleh banyak dilipat gandakan pahalanya. Dan jangan kalian zolim karena dilipat gandakan siksanya. Karena apa? Ini persiapan awal kaum muslimin menuju Ramadan. Karena di Ramadan bulan ibadah, maka latihannya sekarang. Kata Ibnu Rajab disebutkan, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Apa yang dipanen? Pahala. Pahala dipanen dari apa? Dari amal soleh. Maka untuk kita bisa memanen pahala di bulan Ramadan, dari sekarang nanamnya gitu. Bisa dipahami nggak, Ibu? Kalau kita mau manen, yang harus mau nanam. Kalau manen kita pengen baik, bukan sekedar nanam, tapi harus menyirami. Artinya apa? Rajab adalah satu persiapan serius kita menjelang Ramadan. Di bulan Rajab kita paksakan ibadah kita lebih banyak dan lebih baik. Biar apa? Biar kita tidak shock dengan ibadah bulan Ramadan. Ada taraweh yang 23, ada taraweh yang 11. Kalau tidak terbiasa witir sekarang 11, soak, Bu. Ripuh Ramadan teh. Makanya ada yang bilang, alah Ramadan, alah sieun lapar, alah sieun taraweh. Berat, itu apa? Karena nggak persiapan. Maaf Ibu, ada nggak sesuatu yang penting yang tidak perlu dipersiapkan? Nggak ada. Justru semakin penting sesuatu harus semakin besar persiapannya. Benar nggak, Bu? Ya, maka Rajab adalah bulan siap-siap kita menuju Ramadan. Latihan, tidak banyak ngomong. Karena ngomong kebanyakan merusak pahala puasa. Latihan menahan marah, latihan mengendalikan rasa, latihan mengolah pikiran, latihan positif menilai orang, latihan menjaga omongan, latihan menjaga hawa nafsu. Latihan capek-capek sholat yang agak banyak, latihan puasa sekarang lebih banyak, latihan bangun lebih malam, latihan lebih lama-lama dengan Al-Quran. Kita lebih capek, lebih berat, lebih tapi lebih asik, itu latihan kita sekarang. Ya Bu ya. Sehingga apa? Ramadan akan terasa makna yang sebenarnya saat kita sudah mempersiapkan. Semoga
kita disampaikan oleh Allah kepada Ramadan tahun ini. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Minta barokah ziyadatul khair, minta ditambah dengan makna yang sebenarnya segala kebaikan-kebaikan kita itulah berkah. Kenapa? Kita minta oleh Allah disehatkan sampai Ramadan agar Ramadan bisa diisi dengan maksimal ibadah karena kita sehat. Maka jaga hal-hal yang membuat kita bisa sakit, itu ibadah kita sekarang. Kalau tahu makan es itu akan flu, kalau tahu makan asam tuh itu akan mah, berarti kita wajib menghindari sakit karena kita mau ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan perlu sehat. Kita minta rizki kita ditambah biar ibadah Ramadan harta kita berlimpah. Bisa dipahami nggak itu? Kita minta sama Allah, ditambah tenaga kita kuat, ya. Ditambah kemampuan khusyuk kita meningkat, takwa kita meningkat. Karena apa? Ibadah Ramadan perlu kekuatan lahir batin, perlu kekuatan harta, maka kita minta barokah dari sekarang. Bisa dipahami? Dan salah satu ibadah kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita ikhlas, sabar membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ibu, membangun keluarga itu ibadah. Ya, masuk nih ke tema. Ya, kita sekarang membahas belahan jiwa sejati. Belahan jiwa, siap ngaji? Siap konsentrasi? Ya. Belahan jiwa biasanya disebutkan kepada siapa? Kepada pasangan. Ya, belahan jiwa berarti jiwa kita sebelahan dengan dia. Berarti jiwa kita sebelah dari sebelah jiwa kita, karena kita sudah jadi satu. Kita dan suami kita tidak disebut 1 tambah 1 2, tapi 1 ditambah 1 1 pasang. Maka ikatan yang membuat 1 ditambah 1 2 menjadi 1 berarti ikatannya sangat kuat. Bisa dipahami nggak? Kebayang nggak? Ya, kan kalau satu ikatannya nggak terlalu kuat, bisa dipahami nggak? Akan terlihat jaraknya, akan terlihat ada sekatnya, benar nggak Bu? Kalau yang 1 jadi 2 menjadi 1 itu berarti diikatnya dengan sangat kuat. Maka ikatan yang mengikat suami menjadi istri, istri menjadi suami melalui pernikahan disebut misaqan ghalizah. Ikatan yang sangat kuat, perjanjian yang sangat kuat, saking kuatnya 2G menjadi hiji, gitulah Bu. Terbayang? Ya, mudah-mudahan nggak ada yang nundutan. Oke, ya. Ya, belahan jiwa biasanya kita inikan kepada pasangan. Kalau kepada anak biasanya buah hati. Ya. Tapi kita kepada suami nggak belahan hati. Belahan jiwa. Jiwa itu maknanya lebih luas. Ya. Karena jiwa kita menyatu menghasilkan buah hati, yaitu anak, maka anak hasil pernikahan. Ada 3 nih sebutan. Ada biang jiwa. Siapa biang jiwa? Orang tua, ibu bapak. Belahan jiwa pasangan, buah hati anak-anak. Ya. Belahan jiwa sejati yang kayak siapa Teh Mimin? Gitu. Saya pengen di materi ini saya sebelum panjang lebar menyampaikan, saat kita mengatakan bahwa belahan jiwa sejati adalah sesuatu yang harus dimiliki, maka kita mikirkan apa? Jangan menuntut suami kita menjadi belahan jiwa sejati, tapi sibuklah kita membentuk menjadi belahan jiwa sejati. Bisa dipahami nggak? Dan saya nggak mau ada ibu yang nanti pas ngaji ngomong gini, nya pantas saya mah kurang gigi dah suami saya enak gitu. Nges puguh eta kitu, urang kudu kieu gitu atuh Bu. Ya, bisa dipahami enggak Bu? Ya, kan kita suka begitu. Saya pengen materi ini bukan untuk siapa-siapa. Maaf Ibu, saya mengingatkan kembali. Setiap ilmu yang sampai kepada kita itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita
sendiri, bukan untuk suami, bukan untuk siapa. Kalau untuk suami nanti disampaikannya oleh kita setelah kita memahami. Jangan seperti gini kalau kita ngedengar sedang ngaji misalkan gitu. Ya pasangan tuh harusnya begini. Oh tah suami saya mah datang gitu. Jadi ke suami aja terus, gagal paham tuh ngaji kalau begitu. Ya kalau kita sedang ngaji menyampaikan belahan jiwa yang baik, kita mikir saya udah sebaik itu belum ya. Kalau belahan jiwa buruk, misalkan kita ngaji belahan jiwa buruk, kita mikir saya seburuk itu enggak ya. Jadi ke saya, it's me, ke abdi, san SKD-nya. Bisa dipahami enggak itu? Kenapa? Oke. Belahan jiwa sejati adalah belahan jiwa yang sebenarnya. Sejati, bukan belahan jiwa boboongan. Bukan belahan jiwa yang sekedar menjadi pasangan. Kenapa ibu-ibu? Karena ternyata tidak semua pasangan menjadi belahan jiwa. Maka yang menjadi belahan jiwa itu jodoh namanya. Ternyata tidak semua suami menjadi belahan jiwa, tidak semua istri menjadi belahan jiwa. Bahkan ada suami istri dua-duanya tidak menjadi belahan jiwa. Ada. Makanya yang kayak gitu ujung-ujungnya apa? Awet rajet atau nanti pisah lagi karena gagal menjadi belahan jiwa. Gagal menyatukan menjadi satu itu gitu. Bahkan para ulama mengatakan ya, tidak semua pasangan menjadi belahan jiwa karena tidak semua pasangan menjadi jodoh kita sampai ke surga. Karena yang namanya jodoh adalah yang bersama sehidup sesurga. Itulah belahan jiwa sejati. Gitu. Makanya pernikahan ada yang usia di konsultasi Umi rekor 5 hari cerai. Berarti itu pasangan bukan menjadi belahan jiwa. Ada yang 2 minggu, ada yang 6 bulan. Ternyata semakin kesini semakin banyak rumah tangga yang singkat. Bahkan lebih lama dengan pacarannya. Bahkan lebih lama dari persiapan pernikahannya. Innalillahi Bu. Saya sedih banget hari ini. Ya. Begitu banyak orang mengambil langkah untuk bercerai itu ini gampang gitu. Siga mang mesar hayam terjadi ketang, siga gitu Bu. Beli baju terjadi ketang, ini siga gitu Bu. Kenapa? Ini luar biasa. Jadi belahan jiwa sejati adalah belahan jiwa. Ini kita masuk nih ya. Yang satu, mencintai belahan jiwanya karena Allah. Seorang suami yang menjadi suami, kalau maaf Bu, kalau disebut karena Allah, berarti dia melakukan niat ibadah kepada Allah. Jadi belahan jiwa sejati adalah belahan jiwa yang karena Allah. Karena Allah itu apa? Dia jadi suami, dia jadi istri ya karena ibadah kepada Allah saja. Bukan karena istrinya punya apa, istrinya bisa apa, bukan karena istrinya anak siapa. Kita sebagai istri kalau kita karena Allah, kita bukan karena suami kita, bukan karena ibu bapak kita. Kita menjadi istri bukan karena siapa, tapi karena Allah aja. Karena apa? Karena niat karena Allah inilah yang akan mengikatkan dengan sangat kuat. Kebayang Bu gini Bu, Allah yang menikahkan, tapi yang menikah nggak karena Allah, nyambung nggak? Kan pernikahan mawamin ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti pernikahan itu bukan hasil kita, karya kita, bukan. Bisa dipahami nggak? Bukan hasil perjodohan, bukan hasil ikhtiar, bukan. Tapi wamin ayatihi itunya juga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddah warahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Allah di sini menegaskan, dan di antara, berarti Allah di antara banyak yang lainnya.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah memberi pasangan kepada yang sendirian. Memberi pasangan berarti memasang-masangkan itu apa, Bu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi tanda keagungan Allah, Allah mempertemukan kita dengan suami kita sekarang. Kenapa punten-punten? Sebelum kita ketemu suami kita udah ketemu banyak laki-laki kan? Bener nggak? Ya kan? Tapi kenapa ketemu suami kita kok langsung ser gitu kan? Bener nggak? Kok langsung deg gitu? Ya kan? Padahal laki-laki banyak dari kemarin. Karena apa? Ini tanda kekuasaan Allah. Allah nyalakan. Allah nyalakan dua sinyal. Kan kita udah dijodoh-jodohkan saat kita di alam ruh, Bu. Jadi Allah menciptakan kita, ruh kita tuh langsung dengan pasangan-pasangannya, langsung dengan takdirnya. Ya jadi pasangan berapa lama nih? Ya pasangan di dunia atau pasangan sampai akhirat. Itu Allah udah memasang-masangkan. Kalau belum ketemu dengan pasangannya ya nggak akan nyala ininya. Bener nggak? Bahkan ada orang yang pacaran 8 tahun, putus oleh ketemu orang yang 2 hari. Ya. Nikah dengan 2 hari nggak jadi dengan 8 tahunnya, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Atau beginilah, saya suka mencontohkan. Pernah nggak Ibu melihat pasangan yang beda banget antara suami dan istrinya? Pernah nggak? Dan kita mohon maaf ngerespon dengan kejahilian kita, dengan kebodohan kita dan dengan keburukan kita. Mohon maaf, kita menemukan suaminya cakep banget gitu, istrinya biasa banget, kita gitu, kan gitu ya Bu ya? Kok bisa sih? Lebarnya, ada ngomong gitu kan? Lebarnya, bener nggak? Terus ada yang mohon maaf ya, suaminya kalem banget, wibawa banget, istrinya receh banget, ya. Kita kembali, oh Yohannya si bapaknya, nah kan gitunya kan gitu ya Bu ya. Karena ini Allah sudah bicara, ini kuasa Allah, nggak bisa diatur melalui rasional kita. Dan maaf, saya selalu mengatakan, salah satu ciri memang menikahkan itu adalah kuasa Allah, nggak bisa diatur dengan aturan manusia. Maaf, saya ngerasa bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah sangat saya rasakan saat Allah memberikan Abah dalam kehidupan saya. Kalau pakai akal, maaf, tidak ada laki-laki yang mau punya istri yang gak bisa melayani sebagaimana ininya. Benar gak? Benar gak Bu? Tapi cinta oleh Allah sudah dipaksa. Kamu harus jeung si eta. Udah. Bisa milih gak Ibu? Tangjung iya ya Allah, tangjung iya kan enggak. Benar gak Ibu? Saya dengan Abah wa min ayatihi. Kalau Allah sudah menjodohkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Sesuatu yang Allah takdirkan, tidak ada yang bisa membatalkan. Sebaliknya, sesuatu yang tidak Allah kehendaki, adug-adugan juga tidak akan pernah terjadi. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Adug-adugan kita ingin jadi caleg, takdirnya enggak bisa Bu. Kajian ke 5 tahun jadi caleg terus gitu ya Bu ya. Dan memang takdirnya enggak. Maka orang beriman selalu beriman kepada takdir, yang dikehendaki, yang terjadi berarti yang dikehendaki. Maka maaf Bu, kalau kita mendapatkan takdir yang kita inginkan, kita jawabannya apa? Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Yang memuji Allah, semua kebaikan menjadi sempurna kebaikannya. Tapi kalau kita mendapatkan takdir yang kita kurang sukai, bahkan disieun-sieun, ya terjadi itu, maka kita bacanya apa? Qadarallahu wa ma safa'al. Ini ketetapan Allah yang dikehendakinya. Maka jodoh menikah termasuk kekuasaan Allah. Punten. Kenapa menikah teh itu orang Bandung teh jeung orang Bandung deui atuh ngarah gampang. Bener nggak? Saya pernah loh suatu saat ngelihat dari Bandung ke Jakarta mobil pengantin, karena kita memang rombongan pengantin.
Dari Jakarta ke Bandung mobil pengantin. Ini riutnya saya bilang gitu ya. Coba mengarah tuh capek atuh gitu kan. Kamu ayeuna orang Bandung nikah jeung orang Aceh. Lalakina di Bandung, yuk ke Aceh kan gitu. Betul tidak Bu? Orang Aceh. Laki-lakinya dari Aceh ya, menikah ke Bandung. Pabelit, itulah wamin ayatihi, nggak bisa diatur-atur. Maka coba lah mau saya jeung si ieu nya, coba si jeung si itu, nggak bisa karena ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berarti sudah berkehendak kita menjadi pasangannya. Dan satu catatan, seharusnya kita berdua saat dipasangkan oleh Allah bekerja bersama-sama agar tetap menjadi pasangan sampai surga. Itu intinya. Artinya apa? Saat sudah wamin ayatihi kata Allah, dengan kekuasaanku aku nikahkan kamu dengan pasangan. Karena tafsirnya apa? Kalau Allah memberi pasangan itu pasti melalui pernikahan. Allah memberi pasangan itu berarti dalam pernikahan. Tanda-tanda kekuasaan Allah itulah pernikahan. Maka dalam Islam tidak mengenal pasangan di luar nikah. Sedih mami nggak Ibu? Pasangan di luar nikah, jangan sampai ada yang begini. Saya menikah dengan dia tapi hati saya milik itu. Itu mah setan, itu mah. Kenapa ya Allah Engkau takdirkan aku menikah dengan suamiku tapi perasaanku hanya kepada mantanku? Itu karena setan. Bisa dipahami nggak Ibu? Saat kita dinikahkan kata Allah apa? Intinya apa? Agar litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa meraih sakinah dengan mawadah warahmah yang aku berikan. Maka para ulama menyebutkan ayat 21 Ar-Rum ini, tujuan pernikahan adalah membangun sakinah, mawadah, warahmah. Mendapatkan ketenangan sakinah dengan mawadah, kecenderungan cinta karena fisik. Mawadah itu fisik. Cinta transaksional. Dan mawadah pasti ada di setiap pasangan. Kenapa kamu menikah dengan dia? Dia baik. Kenapa? Dia ngejagain, dia mengerti, dia menghargai. Dia suka neraktir, dia suka memaafkan, dia suka mengingatkan. Kenapa kamu nikah dengan dia? Dia kasep, cantik, warisannya 7 turunan. Nah, kenapa kamu menikah dengan dia? Dia pinter masak, dia bisa pinter cari duit. Kenapa? Kalau itu ada jawabannya terkait dengan orangnya, itulah mawadah. Jadi mami Ibu, dan mawadah bisa berubah, bisa hilang, bisa habis. Oke? Transaksional. Tahu transaksional? Ya. Ada transaksi. Aku jual kamu beli, itu transaksi. Ya. Aku mau sama kamu. Kenapa? Karena aku mau ini. Ya, kamu juga mau itu. Oke, deal. Mawadah. Dan biasanya fase mawadah ini dimulai di awal pernikahan. Ya. Tetapi seiring waktu mawadah akan semakin bergeser menjadi warahmah. Warahmah apa? Cinta yang karena kasih sayang tidak ada alasan yang membuat menguntungkan kita, itu aja Bu. Kalau mawadah makan kita mencintai karena kita mendapatkan sesuatu. Tapi kalau warahmah sudah cinta aja, udah ngasih aja. Kita nggak berharap sesuatu, itu warahmah. Maka ini yang paling indah sebenarnya. Tapi orang nggak dapat mawarahmah kalau tidak bisa melewati mawadah. Maaf, ibu mencintai suami awal menikah karena ada sesuatunya buat kita. Bener nggak? Gagah, kasep, kuat, mantuan, nafkahan. Ini, ya, ibu ge cantik, bisa masak, bisa ngurus. Tapi saat suami tidak bisa ngasih apa-apa, kasep hente, gagah hente, duitnya habis, kolot, banyak nyuruh, ya Bu ya. Tapi kita masih nyaah, nah makanya berganti jadinya.
Banyak sekarang pasangan yang ingin menikah dengan yang muda terus, padahal pasangannya pasti bakal tua, ada maneh lagi ngolotan. Bener nggak? Kita pengen yang punya duit terus, makanya ganti terus. Nikah cerai, nikah aja terus gitu. Karena apa? Dia pengen begitu, padahal enggak. Pasti sunatullahnya kita berubah. Ya. Sekarang ada istri yang terkapar, masak nggak bisa, ngelayanin nggak bisa, ngurus rumah nggak bisa, tapi suaminya tetap mencintai, itu warohmah, itu. Bisa dipahami, Bu? Dan tujuan pernikahan adalah kita mendapatkan ketenangan karena mawaddah warohmah. Maaf ya Bu ya, kalau dulu kita awal menikah patung tuntun itu karena romantis. Tapi geus kolot aki-aki nini patung tuntun karena sieun jatuh. Bener enggak? Iya. Dulu kita, mohon maaf, jalan sambil dipeluk itu karena apa? Karena kemesraan. Ya, kalau geus udah tua, ya kan, kita saling menyandarkan karena sieun jatuh, karena suami berfungsi tongkat untuk istrinya, istri sebagai tongkat untuk suaminya. Dulu kita, tapi belum dulu lah kalau kita mah ya. Waktu awal menikah sampai anak belum riweuh, belum apa, tidur saling berpegangan tangan. Ya, kehangatan terasa. Sekarang berpegangan tangan asa parareot ya gitu. Iya. Dulu kita saling mengolesi minyak wangi, sekarang kita mengolesi minyak angin, iya. Tapi siapa yang sampai kepada fase itu berarti dia lulus, Bu. Iya. Siapa yang bisa menemukan pasangannya di titik terlemah itu berarti lulus gitu. Kerasa saya pernikahan 30 tahun. Bukan masalah perkara dunia, bukan hanya perkara sekarang, tapi bagaimana kita bersama sampai nanti, kan gitu intinya. Itulah, maka belahan jiwa sejati adalah seorang pasangan yang mencintai pasangannya menjadi pasangan karena Allah. Karena Allah berarti apa? Dia bukan karena apa-apa, bukan karena ada maunya, bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Allah sudah mengadakan itu. Bisa dipahami? Karena Allah yang pertama berarti apa? Niatnya hanya ibadah. Kalau sudah pasangan niatnya ibadah, nggak akan hitungan, nggak akan gini. Aku mau gini kalau kamu gitu, aku bisa begini kalau kamu begini. Nggak ada hitungan. Maka cinta karena ibadah tidak akan merasa untung rugi, nggak akan merasa kalah menang. Tapi ibadah itu adalah pastabikul khairat, lakukan saja. Maka belahan jiwa sejati karena Allah, maka dia akan menjadi belahan jiwa yang berbuat, berbuat kepada pasangannya agar sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Pasangan belahan jiwa sejati karena Allah, maka dia melakukan semua tugas kewajiban dia sebagai pasangan. Walaupun pasangannya belum melakukan tugasnya. Artinya apa, Bu? Dipersingkat. Belahan jiwa sejati karena Allah, maka dia niatnya ibadah, dan ibadah dia dengan apa? Melakukan kewajibannya. Seorang suami belahan jiwa sejati, dia melakukan kewajiban suami. Seorang istri yang menjadi belahan jiwa sejati, dia yang menjalankan tugas istrinya. Itu, Bu. Walaupun dia tidak mendapatkan apa yang menjadi hak dia. Bisa dipahami enggak? Maka maaf, kalau suami istri dua-duanya karena Allah, pasti dua-duanya fokus kepada kewajiban masing-masing. Yang menjadi masalah karena tidak sejati, kebanyakan pasangan meminta hak tapi tidak memberi hak pasangan. Bisa dipahami? Maka kalau udah karena Allah, aduh punten itu mobil tiasa diperbaiki enggak ini? Tutupnya, Mang, punten Mang, mau dipayun. Umi serap soalnya ya, jadi ya baik. Sampai mana tadi?
belahan jiwa ya. Belahan jiwa sejati dia yang menikahi kita karena Allah. Karena Allah wujudnya apa? Dia niatnya ibadah. Bukan karena disuruh orang tua, bukan karena ada prospek, bukan karena syahwat cinta saja, bukan karena dia ingin dapat apa dari pasangannya, enggak, tapi karena Allah saja. Oke? Karena Allah juga ditunjukkan dengan apa? Dua, dia fokus menunaikan kewajibannya. Karena Allah sudah mendesain, Bu, setiap kewajiban suami itu pasti membahagiakan istri. Setiap kewajiban istri itu pasti membahagiakan suami. Maka suami istri yang menjadi belahan jiwa sejati akan berjuang menjalankan semua kewajibannya. Bisa dipahami? Dan suami istri yang belahan jiwa sejati menjalankan kewajibannya, pasti suami istri itu menjadi qurrata a'yun. Kan sifat pasangan belahan jiwa yang membahagiakan itu disebutnya qurrata a'yun. Maka kita berdoa minta agar suami dan anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk mata, penentram mata. Di sini para ulama menyebutkan suami, bagi kita kan suaminya, Bu ya, karena di sini kan nggak ada para suami ya. Karena saya kalau ngomong pasangan jadi bias, karena kita mah sekarang di sini istri. Bisa dipahami ya, kita akan ngomong suami istri ya. Bagi kita suami yang qurrata a'yun adalah suami yang menenangkan dan menyenangkan. Berarti kalau kita menjadi istri yang qurrata a'yun, berarti apa? Istri yang menyenangkan dan menenangkan. Yuk, gimana caranya Umi? Rumah tangga kita bisa sakinah mawaddah warahmah. Jadilah suami istrinya belahan jiwa sejati. Gimana caranya? Duluan kita aja dulu jadi belahan jiwa sejati. Bisa dipahami? Karena membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah kewajiban bersama suami istri, tapi tanggung jawab masing-masing. Kerja kolektif. Kalau kerja kolektif berarti nggak bisa sendiri, tapi tanggung jawab sendiri. Artinya apa? Kalau kita sekarang bersama pasangan kompak menjadi belahan jiwa sejati, pasti hasilnya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kita jangan memaksa orang lain, tapi paksalah diri kita untuk menjadi belahan jiwa sejati buat dia. Semoga dia pun menjadi belahan jiwa sejati buat kita. Kita dua-duanya menjadi pasangan yang qurrata a'yun. Bisa dipahami ibu-ibu? Seandainya suami kita belum menjadi qurrata a'yun, boro-boro menenangkan, menakutkan aja. Suami saya Teh Mimin meresahkan aja. Boro-boro menenangkan, saya amat tenang dengan dia Teh Mimin. Kalau udah nggak menenangkan, boro-boro menyenangkan, Bu. Maaf, karena semua dimulai dari ketenangan. Karena tenang semua bisa senang, tapi tidak bisa senang kalau nggak tenang. Benar nggak? Contoh, ibu harusnya senang. Setiap bulan dikasih uang 25 juta. Oh. Nah, ini beda, berarti beda ya. Ini berarti klasik, bukan kelas itu ya. Karena kalau yang benar pasti gini, diam. Kalau sekarang kan, boro-boro Teh Mimin, agak begitu ya. Kita sekarang maaf, dikasih uang lebih, fasilitas lengkap, kan harusnya senang dong. Mobil dikasih, supir disiapin, ATM tanpa batas dikasihkan. Limit belanja 100 juta ge bisa. Harusnya senang dong. Tapi nggak tenang kalau menemukan WA yang mencurigakan. Betul tidak? Nggak tenang. Ya, nggak tenang kalau suami sekarang tiba-tiba sakit-sakitan, sesak langsung pasang ini ke ICU. Tenang nggak, Bu? Nggak tenang. Maka apa? Sebelum senang kejar dulu tenang. Dan tenang itu tidak selalu bersyarat kepada materi, kepada fisik. Ketenangan itu nanti kita bahas. Bisa dipahami?
Tapi belahan jiwa sejati adalah belahan jiwa yang setia menunaikan kewajibannya karena ingin membahagiakan istrinya, untuk menenangkan dan menyenangkan istrinya. Dia berusaha menjadi belahan jiwa yang qurrata a'yun. Itu. Sekarang saya mau nanya, kalau suami kita belum menjadi qurrata a'yun buat kita, apakah ada halangan kita untuk menjadi qurrata a'yun baginya? Saya pahami, Bu? Maka satu, mengenai ibadah, jangan fokus kepada orang lain tapi kepada diri kita sendiri. Saya ingin dari ngaji hari ini kita berjuang, berusaha sekuat tenaga, kita menjadi belahan jiwa yang sejati bagi suami kita. Kita menjadi qurrata a'yun bagi suami kita. Walaupun suami kita belum sepenuhnya menjadi qurrata a'yun untuk dia, untuk kita satu, doakan dia bisa dipahami enggak? Tapi kita harus bisa dipahami enggak? Karena menjadi qurrata a'yun bagi pasangan adalah sebuah amal soleh yang besar, yang surganya besar. Kenapa Teh Mimin belahan jiwa sejati menunaikan kewajibannya? Karena setiap kewajiban pasangan itu membuat tenang dan senang pasangannya. Maaf Bu, kalau hari ini ada di antara ibu-ibu yang enggak tenang sama suaminya, enggak senang dengan suaminya, itu pasti ada kewajiban dia yang tidak dia tunaikan. Ya. Teh Mimin kenapa kok qurrata a'yun tuh bisa menenangkan dan menyenangkan? Karena satu, orang yang belahan jiwa yang menjadi qurrata a'yun, dia menjadi pasangan belahan jiwa dengan imannya. Itu karena tadi kan nikah tu wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia menjadi istri, menjadi suami dengan beriman bahwa ini adalah kehendak Allah, bahwa ini beriman bahwa ini ibadah kepada Allah, dan hasil iman itu litaskunu ilaiha. Mana dalilnya? Nyambung ke surat Al-Fat ayat 4. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang memberi sakinah kepada hati orang yang beriman. Suami istri yang beriman pasti Allah sakinahkan. Karena dia udah sakinah, dia bisa mensakinahkan pasangannya. Bisa dipahami enggak? Maaf Ibu, hanya orang yang tenang yang bisa menenangkan. Maka kalau kita ingin menjadi istri yang menenangkan suami kita, anak-anak kita, qurrata a'yun bagi mereka, kejar keimanan kita dulu. Kalau kita sudah punya iman, Allah yang menenangkan kita. Kalau kita sudah tenang, bisa menenangkan suami dan anak-anak. Bisa dipahami. Maka bicara apapun gak bisa keluar dari kata iman, semua iman. Dan insya Allah Bu, kita nyicil sholat, duha, tahajud, semua dalam rangka memupuk iman. Kita ngaji Quran, bertilawah, ke pengajian, kita semua berbuat baik, itu niatnya karena memupuk iman. Maka aplikasi dari iman itu adalah apa? Kita menjadi tenang. Karena kita sudah menjadi istri yang tenang karena Allah menenangkan kita, maka kita bisa menenangkan suami kita. Bisa dipahami? Itulah qurrata a'yun. Teh Mimin baru tenang nih, belum senang. Kalau orang udah tenang, ditenangkan sama Allah, itu maaf Bu, karena dia iman. Dan orang beriman tidak hanya iman, tapi diaplikasikan dalam amal soleh. Maka jelas dalilnya. Alladzina amanu tubalahum wa husnul ma'ab. Orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah gembirakan, akan Allah senangkan. Akan Allah senangkan di dunia dan Allah senangkan di akhirat. Maaf, kalau kita udah senang, kita bisa menyenangkan orang. Kan semuanya dimulai dari diri kita.
Sekarang yang menjadi masalah rumah tangga, kita nggak fokus kita harus menjadi belahan jiwa sejati, tapi kita menuntut suami kita untuk menjadi belahan sejati buat kita. Halo, kalau sudah mulai menuntut, maka dia pun bisa menuntut kita. Sudah dipahami nggak Bu? Jangan nuntut orang lain, tuntut diri sendiri. Nah ini mah ibadah kita, betul tidak? Iya, kadang-kadang kita suka maaf. Karena ini yang bikin kisruh dalam pernikahan. Kalau sudah ada saling menuntut. Kalau saling menuntut, dua-duanya nuntut berarti. Karena dimulai ada yang menuntut. Ayah, coba ayah teh lebih soleh atuh sebagai suami teh. Supaya mama soleh. Coba ayah teh lebih sungguh-sungguh cari nafkah. Nuntut, istrinya kan sebenarnya bisa ngomong. Gampang bagi ayah mah cari nafkah. Sama mana ngehargaan hasil nafkah kan gitu. Adug-adugan juga ayah cari nafkah banyak, karena mana nggak bisa dicarek gaya hidupnya kayak gitu ya guys. Akhirnya apa? Nggak selesai. Sering nggak Ibu? Maka belahan jiwa sejati fokusnya kepada Allah. Ini iman saya kepada Allah. Saya melakukan ini kewajiban saya karena ini ibadah saya, amal soleh saya kepada Allah. Maka Allah memberikan dua hasilnya. Dia menjadi pribadi yang tenang dan senang, maka dia akan membuat tenang dan menyenangkan pasangannya. Ini bisa dipahami Ibu? Oke. Jadi belahan jiwa sejati itu siapa? Yang menjadi qurrata ayun. Qurrata ayun itu siapa? Yang menenangkan dan menyenangkan. Kenapa dia bisa menenangkan dan menyenangkan? Karena dianya sudah punya tenang dan senang. Kenapa dia punya tenang dan menyenangkan? Karena dia punya iman dan amal soleh. Itu. Dan karena dia melakukan semuanya karena Allah ini. Ibadah saya lillahi ta'ala. Suami saya kayak gitu ya bismillah aja. Selagi saya jadi tetap ibadah, saya jalankan, saya bersabar. Tapi kalau saya nggak bisa jadi ibadah lagi, makanya apa? Rata-rata yang konsultasi ke Umi sarankan bercerai kalau sudah rusak ibadahnya itu. Nikah teh ibadah. Lamun nikah geus teu jadi ibadah, apalagi jadi dosa. Berarti ibadah kita bukan dalam pernikahan, ibadah kita sorangan gitu. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Saya katakan kemarin kepada seorang istri yang selingkuh 3 tahun karena dia melihat suaminya selingkuh. Jadi udah rumah tangga basa-basi. Tahu rumah tangga basa-basi? Ya cuman formalitas lah gitu. Hanya sekedar status sebagai istri tapi tidak jadi istri, sebagai suami tapi tidak bekerja sebagai suami, berarti rongsokan saya bilang. Serius kan, maaf, sesuatu yang disebut rongsokan itu apa Bu? Yang tidak berfungsi. Mesin cuci bagus ininya tapi tidak bisa jalan, nggak bisa berfungsi menjadi ini, masa mau jadi pakai lemari pakaian? Saya bilang kalau nggak udah berfungsi, saya bilang maaf teh, tapi kan Teh Mimin saya beralasan, saya berselingkuh karena apa? Karena ada orang yang membuat saya lebih nyaman, dia lebih bisa menghargai saya, dia lebih apa-apa, dan saya tersakiti kan Teh Mimin, boleh dah kita membalas, cek saha boleh, cek saya bilang gitu. Saya selalu mengatakan, kalau memang kita sudah nggak bisa jadi istri, jujur aja sama Allah, pensiun aja lah. Bisa dipahami nggak ibu? Kenapa saya bilang maaf Bu, maaf. Karena ibu pernah disakiti sama suami, ada macam-macam lah. Suami ibu sudah menyakitin dulu karena selingkuh, tapi sekarang mau selingkuh lagi enggak? Udah enggak sih, tapi dia ini, tapi saya enggak sembuh luka saya dendam sama dia. Kalau udah dendam, ibu enggak bisa memaafkan, ibu enggak bisa baik. Kenapa enggak bisa berhenti aja jadi istri? Karena apa? Maaf, ibu mencintai laki-laki lain, status ibu sebagai istri dosanya sangat besar. Tapi kalau ibu mencintai laki-laki lain saat ibu single, itu lain, bagian dari kita ini, saya bilang gitu. Ibu meninggalkan rumah dengan meninggalkan suami di dalamnya, jalan dengan laki-laki lain, itu tidak, Masya Allah. Bereskan dulu, saya bilang, kalau ada masalah berat, bereskan dulu. Jangan kemudian diselesaikan dengan masalah yang lain. Kebayang 6 tahun tidak disentuh karena dia nggak mau ridho. Amit-amit saya disentuh lagi sama dia. Kalau saya disentuh sama dia, saya ingat terus kepada perempuan itu waktu dia menyentuh perempuan lain.
Ibu nggak melayani, ibu marah, ibu apa? Sekarang ibu selingkuh, ibu mau ibadah apa di rumah tangga kalau kayak gitu? Demi Allah, segala sesuatu yang bukan sudah tidak jadi ibadah tinggalkan oleh kita. Temen kalau nggak jadi ibadah, jadi dosa. Emang kita mau spekulasi umur kita masih panjang? Sudah paham nggak? Prinsipnya dalam hidup kita, karena semua hidup kita hanya untuk ibadah, maka kalau udah nggak jadi ibadah, ganti tema deh. Dan rumah tangga nggak bisa basa-basi semau kita. Karena menjaga kehormatan keluarga besar, tidak ada satupun yang bercerai dari keluarga kami. Karena menjaga perasaan orang tua yang sudah sepuh, atau Teh Mimin, kalau saya bercerai sama dengan membunuh ibu saya serangan jantung. Atau Teh Mimin, kalau saya bercerai, atau saya merusak masa depan anak saya. Saya katakan, kenapa alasan-alasan itu tidak membuat ibu memperbaiki, bukan meneruskan dosa? Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Mas, saya nggak bisa selingkuh dengan kamu. Karena apa? Kalau saya selingkuh dengan kamu berarti saya merusak kehormatan keluarga besar saya. Kan gitu, bisa dibalikin nggak ibu? Ini selingkuhnya masih tetap, tapi cerainya tidak mungkin. Emang maunya kemana? Bisa poliandri, pek maksa. Kayak sekarang ada istri yang menikah dengan posisi sebagai istri. Ada bu, dosanya kayak apa? Ada, banyak loh bahkan beberapa ini. Dan ulama sepakat nggak ada satupun mazhab di dalam Islam yang membolehkan istri menikah dengan. Kalau istri menikah berarti kan dia punya suami. Nggak bisa, dosa besar, haram dan hukumnya zina. Selesaikan dulu, saya bilang. Bercerai dulu, tunggu idahnya, saya bilang. Ibu bercerai aja nggak bisa langsung nikah, harus nunggu 4 bulan idah. Iya suami ayah kene. Ada alasan karena begini, karena begitu, alasannya selesaikan dulu. Karena nikah ibadah, maka kalau sudah bukan jadi ibadah, Allah membolehkan, hentikan. Jadi pahami nggak? Nah sekarang kita kadang-kadang tidak bisa merasa boleh tidak menjadi belahan jiwa yang menunaikan tugasnya, boleh menjadi belahan jiwa yang menakutkan dan menyakitkan. Kan gitunya lawan qurrata ayun mah. Kan qurrata ayun mah menenangkan dan menyenangkan. Ini kebalikannya, menakutkan dan menyakitkan. Halo. Bahkan kalau boleh begini, cukuplah, biarkan kamu saja yang menyakitkanku, aku tetap akan menyayangimu. Wes, biarlah kamu saja yang menakutkanku, aku akan tetap menjadi istri yang menenangkan bagimu. Walaupun maaf, kalau istri solehah menenangkan dan menyenangkan, tapi suaminya nggak pakai iman, tetap nggak akan tenang dengan kesolehan istri. Enggak, serius. Ayah nggak usah marah. Kalau memang ayah mau dengan laki perempuan lain, nikahlah. Menyakitkan iya, tapi aku ingin menunjukkan sampai batas akhir di mana aku bisa bertahan. Disuruh nikah nggak mau, jinah terus-terusan dan memang tidak tenang dengan cara benar kalau orang udah kayak gitu. Serius, please ayah, kalau mau nikah lagi dengan yang baik-baik. Mamah juga walaupun belum soleh atau nggak mau punya madu, penyanyi dangdut, utara di baju. Teh Mimin, saya mau soak gimana? Suami saya memperkenalkan perempuan katanya yang mau dinikahinya, yang mau jadi adek buat saya. Saya ngelihat udah mau pingsan teteh. Suami saya dijagain sedemikian rupa, dimuliakan, dihormati, dilayani, dipuaskan. Tapi apakah bisa dengan perempuan yang kayak begini? Baju pun hampir tidak dibaju, gaya kelihatan wanita nakal yang gimana. Kata saya, ayah teh punya mata enggak sih? Mama dijilbab menjaga kehormatan ayah. Ayah cari yang telanjang kayak gitu gimana sih? Dan saya bilang yang kayak gini nggak bisa jadi mitra poligami kita, nggak bisa. Karena kita berpoligami itu melanjutkan sinergi untuk lebih hebat. Ini suaminya bilang, disuruh nikah dengan baik-baik, ya udah. Kata istrinya silahkan.
Kalau mau nikah lagi silahkan, tapi tolong jangan mengganggu mama dan anak-anak. Sok ayah kalau mau berdegong silahkan. Teh Mimin 2 bulan nggak pulang-pulang honeymoon terus, saya kemana terus. Kata saya bilang, orang soleh jeung nu teu soleh mau nyambung. Mau jadi kurota ayun nggak akan bisa jadi belahan jiwa, karena belahan jiwa tuh kunci dengan anak kuncinya. Bisa dipahami nggak ibu? Bisa dipahami nggak? Sakinah mawaddah warahmah tuh pintu yang harus dibuka dengan kunci dan anak kuncinya. Walaupun anak kuncinya bagus, lubang kuncinya jelek nggak bisa maju, tetap hese. Bisa dipahami nggak ibu? Maka di sini saya bilang ada sebagian belahan jiwa yang sudah sejati, tapi karena belahan jiwanya tidak, maka Allah mengamputasi. Mengamputasi apa? Kata Allah udah dilepasin lagi deh. Karena kata Allah bisa jadi, kata ulama, ada manusia laki-laki atau perempuan yang diuji oleh Allah dengan pasangan yang menguji. Ada. Jadi tidak semua pasangan menjadi belahan jiwa, menjadi pasangan, tapi apalagi menjadi jodoh sampai surga. Tapi ada pasangan yang Allah hadirkan sekedar untuk menjadi peran penguji. Nggak harulang. Jangan sampai kita yang menjadi peran penguji pasangan kita. Kang, kenapa kamu semenjak nikah teh menitara seri itu bisa seri? Kenapa istri saya? Maka kata Rasulullah apa untuk istri? Seburuk-buruk wanita penghuni neraka adalah seorang istri. Ternyata seistri bu, kan wanita teh banyak, bener nggak? Tapi seburuk-buruk wanita penghuni neraka adalah seorang istri. Yang apa? Yang tidak menyenangkan bila ditemani suaminya dan tidak menenangkan bila ditinggal suaminya. Ini yang bukan belahan jiwa tuh yang kayak gini. Di baturan tidak senang ditinggalkan pikasieun. Tahu maksudnya? Ada suami yang serba salah. Setiap ketemu istrinya pasti ketemu masalah. Istrinya selalu ribut, melawan, membangkang, tidak mau diatur, ngajak bertengkar. Tidak menyenangkan. Dimintanya diain kopi segelas aja jadi panjang lebar kemana-mana, ngajak ribut. Tidak menyenangkan. Kan istri yang salehah tuh menyenangkan bila dipandang. Ini mah ditemanin, bukan dipandang aja. Diajak canda nggak bisa, diajak bercumbu nggak bisa, diajak diskusi nggak bisa. Pokoknya pengennya ribut aja itu. Padahal ini para suami yang nggak mau pulang tuh yang kayak gitu. Kenapa Kang teu pulang? Herder keur ngamuk. Ya itu karena itu. Bisa ente mah ayah di rumah teh cing atuh ngomong yang enak-enak. Ayah di rumah tuh cing atuh situasi yang dibikin enak. Ini mah ketemu pasti ribut. Ketemu pasti marah. Ketemu pasti ada yang menyakitkan. Hati-hati bu. Tapi bila ditinggalkan tidak menenangkan. Menakutkan ditinggalkan teh bu. Kebayang nggak? Batinnya suami yang punya perempuan yang kayak gini, ditemani tidak menyenangkan, ditinggalkan tidak menenangkan. Harusnya gimana? Diceraikan yang kayak gini. Apa tidak menenangkan? Ada suami yang gini, saya nggak bisa lama meninggalkan rumah. Kenapa istrimu sakit? Enggak. Anak-anak ada yang sakit? Enggak. Kenapa nggak bisa lama? Oh, kalau saya lama di luar masalah. Istri saya itu sebentar saja saya tinggalkan, itu keranjang Shopee Pay tidak terkontrol. Ada istri yang diatur penggunaan HP-nya dan diblok, dihapus semua aplikasi belanja online-nya karena suaminya
Baru aja ditinggalkan setengah jam, dia pulang ke rumah udah paket. Ma itu irhamelina. Kenapa dipegang ku bapak? Baru ditinggalkan sebentar, tetangga sudah melabrak. Saya baru pulang nyampe rumah, istri orang sudah datang. Pak, ajarin istrinya dong, jangan kayak gitu ke suami orang. Suami saya tuh Pak gini, ibu Pak, istri bapak tuh gini. Aduh, emang kenapa Bu istri saya? Pengen diantar sama suami saya coba. Oh enggak lah. La haula wala quwata. Ditinggalkan sebentar, saya tugas luar kota 2 hari. Ibu saya udah telepon, tak sanggup. Istri kamu nyarekan mama, ribut jeung mertua, ribut jeung ipar. Ya Allah. Anak memar, ya Allah. Itu emang dibuat dari apa? Baru datang sedikit, tetangga komplain. Karena istri saya minggu kemarin ribut dengan tetangga sebelah kanan, 2 hari yang lalu dengan tetangga sebelah kiri, sekarang udah tetangga depan belakang. Ya Robbi, kasihan gak Bu? Tidak menenangkan karena bikin masalah. Apalagi saya gak bisa lama-lama pergi. Kalau saya pergi sebentar, maka istri saya pergi dengan laki-laki lain. La haula wala quwata. Innalillahi. Ada seorang suami yang mendengar keciwis-keciwis dari kiri kanan, tapi dia tipe orang yang saya tidak akan percaya sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya abaikan kecurigaan-kecurigaan saya. Tapi suatu saat Allah menakdirkan lain. Saya pergi kantor, rencana saya akan lama karena memang tugas luar kota. Qadarullah, setengah jam setelah saya keluar rumah ada yang ketinggalan. Saya saking pentingnya yang ketinggalan itu saya balik lagi. Dan ternyata istri saya udah gak ada. Karena dia gak mau punya anak, Umi, yang konsultasi. Dia tetap gak mau punya anak dari saya. Padahal saya mohon maaf, saya keturunan keluarga besar. Kami menikah udah 5 tahun tapi istri saya tetap tidak mau punya anak. Saya oke lah, saya coba dirayu, coba di ini. Ya. Ternyata gitu, saya masuk ke rumah kok barang gak ada, ini semua. Istri saya seperti pergi juga keluar kota juga. Karena saya yakin belum jauh, saya tanya satpam, Pak lihat istri saya. Oh iya Pak, tadi tidak lama Bapak pergi ada yang menjemput dia. Bapak tahu mobilnya, saya kejar. Dan ternyata itulah kata satpam, setiap kebiasaan Bapak pergi lama, pasti Ibu pun pergi lama. Ini baru terjawab. Dia tidak mau punya anak karena pasti anaknya itu tidak jelas. Karena dia melayani yang lain juga selain saya. Innalillahi. Harus seperti apa Teh Mimin? Bapak 5 tahun sudah memperbaiki dia, sudah sekuat tenaga. Saya ini coba Bapak tanya lagi, mau baik enggak? Kalau mau baik, ayo kita perbaiki. Tapi kalau mau begitu, Bapak sanggup enggak ini? Dia diam. Apakah ini jawaban Umi? Karena saya sudah mulai galau bla 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 bla. Keuangan saya kontrol tapi memang luar biasa pemakaiannya dan saya ngerasa itu istri saya lah, nggak apa-apa saya kerja tahu untuk istri walaupun rada berlebihan. Ternyata subhanallah gaji dari saya ditransferkan ke laki-laki itu. Jadi kalau dia pergi itu dia yang bayarin semuanya, bayarin pesawat, hotel, semua. Saya nanya, Bapak mau nanya ke saya diapain enaknya? Untung saya ngomong gak diracun gitu ya, saya untung ngomong. Udahlah Pak, udah aja udahan deh. Karena maaf, Bapak udah gak bisa jadi imam. Karena istri Bapak gak mau jadi makmum. Boro-boro sakinah, Pak maaf, Allah udah melaknat istri Bapak. Dengan berzina dengan laki-laki lain, sudah jelas itu pendurhakaan yang luar biasa. Udah selesai. Maka teman-teman semua, istri adalah penghuni neraka terburuk bila 2. Tidak menyenangkan ditemani, tidak menenangkan ditinggalkan. Serba salah. Dan kita jangan sampai ada yang seperti itu.
Belahan jiwa sejati yang ketiga adalah yang pertama apa? Yang menikah dengan kita karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena apa. Yang kedua, yang menjalankan pernikahan dengan ibadah, menjalankan amal soleh berupa menunaikan semua kewajibannya sehingga dia berhasil menjadi qurrata a'yun, yang menenangkan dan menyenangkan. Yang ketiga, belahan jiwa sejati adalah yang mencintai dan menyamai, membersamai kita, ingin sampai ke surganya. Itu. Belahan jiwa sejati tidak hanya sekedar ingin bahagia di dunia dengan cara dunia yang semu ini, tapi dia ingin berbahagia kita dengan cara surga yang istimewa. Bisa dipahami enggak? Akapunten, kalau belahan jiwa sejati tidak fokus kepada duniawi, bagaimana caranya mereka menabung untuk akhiratnya? Bisa dipahami enggak? Enggak sekedar bicara harus punya rumah lagi, beli tanah lagi, bicara bisa kesana kemari kemana, tidak. Tapi belahan jiwa sejati di dunia dekat mengajak ibadah kepada Allah untuk bisa mengajak ke surga Allah. Itu. Jadi tidak duniawi Bapak Ibu. Punten Bu. Kalau ada pasangan yang mohon maaf ya, dia ngajak makan bareng, piknik bareng, tapi nggak mau sholat bareng, dia nggak mau ibadah bareng, ya mungkin kebersamaannya bukan bukan akhirat, dunia. Tapi kalau ada suami yang ngajaknya umroh bareng, haji direncanakan, di list, masih sisain uang biar tiap tahun kita bisa kurban, sok tabung uang biar tiap tahun bisa umroh, sok tiap tahun biar bisa menyenangkan orang tua, kita ibadah-ibadah tahunan, rencananya merencanakan bersama ke surga, itulah belahan jiwa sejati. Ada ibu-ibu yang sadar, luar biasa tuh. Dia menikah hampir 18 tahun. Dan selama pernikahan nuansanya dunia. Dunia aja. Jadi investasi, rumah 2, 3, 4, yang satu kos-kosan, yang satu kontrakan. Enggak salah, saya bilang enggak masalah. Tapi kalau dengan cara tidak ibadah, itu yang masalah. Suami saya hampir, maaf Teh Mimin, sholat itu wajib saja dan kadang-kadang saya ngelihat dia bolong sholatnya. Tapi untuk masalah dia ingin menyenangkan saya, beliin baju, beliin apa itu saya ini kan. Dan saya dengan suami punya berencana nanti kalau anak kita sudah wisuda apa, kita punya investasi, kita punya dari kosan segini, kita punya segala macam dihitung aja. Ternyata kemarin suami saya meninggal. Saya baru disadarkan kalau kebersamaan tidak hanya sebatas kita di dunia punya apa, tapi sebatas kita pulang bawa apa. Itu. Saya ngerasa suami saya ketipu dengan dunia. Karena dunianya banyak, tabungannya banyak, hartanya banyak, tapi dia pulang gak bawa apa-apa. Karena yang saya kenal dari dia sangat jarang buka Quran. Ramadan pun dia gak bisa. Kadang-kadang dia nggak puasa karena apa? Karena sibuknya gimana-gimananya. Dia bayar fidyah aja. Kata saya bilang memang boleh gitu. Ternyata apa ibu-ibu? Si istri ini dapat hidayah setelah apa? Dapat pelajaran suaminya ketipu di dunia. Suami saya meninggal dengan harta yang berlimpah. Sekarang saya bilang ibu nikah lagi gerak sok. Kayak di akhirat dia alah gitu. Rumah bagus dipakai yang muda gitu kan, mobil bagus dipakai yang muda. Bukan hanya laki-laki yang bisa menikah lagi, kan perempuan juga bisa. Tapi intinya apa? Ini jadi hidayah buat istrinya. Kami berumah tangga hanya sebatas dunia. Kata saya pulang, siapa tahu Bu Bapak ahli sedekah ke masjid. Saya tahu suami saya tidak pernah sedekah. Dia tuh pelit Teh Mimin, karena dia pengen bahwa dia nyicil ini lagi, lunas ini lagi, terus aja gitu. Sebanyak apa saya bilang? Wah Teh Mimin ini asetnya luar biasa. Sekarang hanya milik siapa? Hanya milik istri dan anak-anak. Dia di dunia meninggalkan banyak harta, tapi dia pulang ke akhirat tidak bawa apa-apa. Innalillahi. Dan belahan jiwa sejati enggak begitu mainannya. Belahan jiwa sejati selalu mengingatkan kita kepada Allah, selalu mengingatkan kebersamaan kita diridhoi Allah, selalu mengingatkan rumah tangga kita harus barokah, selalu mengingatkan bahwa kita harus bersama sampai ke surga. Itu belahan jiwa sejati.
Bisa dipahami Bapak Ibu semua? Semoga kita bersemangat menjadi belahan jiwa itu. Amin. Ya. Kalau ada suami yang belum seini, doakan yang banyak. Maka maaf, hari ini yang perlu banyak dimintakan adalah apa? Minta ampun dan minta hidayah. Itu. Bisa dipahami? Jadi belahan jiwa sejati siapa? Pasangan yang mencintai kita karena Allah. Pasangan yang mencintai kita dengan beribadah kepada Allah, menunaikan kewajibannya, dan pasangan yang menjadi qurrata a'yun untuk kita, menenangkan dan menyenangkan, dan pasangan yang ingin bersama sampai ke surga. Maka satu jawabannya, hari ini kita telah mendapat ilmu ini, maka bismillah, jadilah kita istri yang belahan jiwa sejati. Amin. Itu saja dari Umi. Maaf lahir batin bila ada kata yang salah, yang tidak berkenan, tidak bermanfaat, mohon dimaafkan. Satu saja, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ayo semangat. Bisa dipahami? Oke. Bisa diamalkan? Insya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, karena harus begitu ngaji itu. Bukan sekedar hadir, tapi harus bisa paham. Bukan sekedar paham, tapi harus bisa jadi kekuatan, jadi amal. Dan ini barokah berarti ya. Baik, ada yang mau nanya? Satu atau dua? Umi sampai jam 11 di sini. Kalau tidak ada langsung doa. Ada yang nanya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillah ya. Hari ini kita ingin bertekad menjadi belahan jiwa sejati, bukan belahan jiwa asal. Ya. Apalagi tetangga jiwa ya. Tahu tetangga jiwa nggak pernah nyambung. Nanti kita bahas ya. Baik. Nanti kita ada part 2 ya. Belahan jiwa sejati part 2 nanti bulan depan insya Allah. Karena ada ciri-ciri kebersamaan belahan jiwa ya. Kalau belahan jiwa sejati dengan belahan jiwa sejati hasilnya akan kelihatan nanti. Tapi kalau enggak, salah satunya sejati tapi satunya enggak akan bisa nyambung ini. Insya Allah ya. Satu saja sebelum Umi lupa. Jadikan rencana kita menjadi belahan jiwa sejati adalah bagian ibadah besar kita di Ramadan. Umi mau nanya ini. Ya, baik. Apa teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau yang posisinya yang tidak punya suami ya? Yang tidak punya suami. Terus kalau apa ya? Hadis atau apa bahwa dikala misalnya seorang istri suaminya meninggal, terus istrinya nikah lagi, nah di kemudian hari itu suaminya tuh suami yang terakhirnya itu gimana gitu? Iya betul. Mohon dijelaskan. Gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Umi seorang belahan jiwa yang belahan jiwanya udah nggak ada? Berarti saat suaminya wafat, berarti dia pensiun, selesai sampai di situ. Maka mumpung kalau suami kita masih ada, manfaatkan ladang amal itu sebelum Allah pensiunkan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, jangan sampai suami kita diambil, kita dengan suami kita belum bekerja sama fokus kepada belahan jiwa sejati. Itu seperti itu. Dan kalau pasangan kita soleh, ya, berarti di sisa umur kita fokus kepada mengejar kesolehannya. Tapi satu, bila pasangannya soleh, suami soleh, dan dia sudah ridho kepada istrinya kalem tuh, tinggal meneruskan karena pasti ya, gitu. Seorang istri yang wafat diridhoi suaminya, maka dia surga untuknya. Berarti surga udah di-booking oleh seorang istri yang sudah ditinggal suaminya, yang soleh, yang sudah ridho kepada dia. Maka paling rugi kalau istri punya istri soleh, tapi suami soleh, tapi suaminya terido karena istrinya nggak soleh, rugi banget. Saya dipahami nggak? Maka saya selalu menyampaikan bagi ibu-ibu yang sekarang sedang sendiri, ya, kalau suami kita yakin soleh, ya, yakin soleh nih, ya, dan dia sudah ridho kepada kita, mohon maaf ini mas sedikit ini, kalau memang kita tidak terlalu membutuhkan ibadah baru dengan suami baru, udahlah mendingan ibadah sendiri aja. Apalagi katanya mau ibadah dengan suami baru nggak jelas. Bisa dipahami nggak? Punya istri, punya anak, punya hutang, udah, mending ibadah sendiri aja.
Kecuali, mohon maaf, kita akan menemukan ibadah yang lebih hebat, yang lebih baik dengan suami baru. Kan nikah itu ibadah. Ya, tapi maaf. Kalau mau menikah lagi itu pertimbangannya harus lebih banyak daripada menikah yang pertama. Serius Bu, ada yang mengatakan nikah pertama perlu 100 pikiran, tapi nikah yang kedua perlu 100.000 alasan. Karena apa? Harus berpikir lebih ini. Oh jadi saya ya gitu ya. Baik, yang kedua kenapa? Maaf, kita menikah, ridho nggak anak-anak kita? Jangan sampai ada yang konsultasi ke Umi, suaminya meninggal, dia menikah lagi, tapi anaknya jadi memusuhi semua. Benci sama ibunya gara-gara menikah lagi. Kan itu bukan jadi ibadah dengan anak-anak. Berarti harus persiapannya. Makanya maaf, kalau sekiranya suami kita udah soleh, udah ridho, kita atau seginilah. Bener gak? Ya kan? Menikah lagi buat apa? Kalau memang surganya jelas, sok mangga lakukan. Tapi surganya belum jelas, udah jangan spekulasi. Kenapa? Karena ada hadis, seorang wanita akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir. Tapi Mimin gimana kalau suami saya soleh meninggal, saya sekarang menikah lagi dengan suami yang soleh? Ya dengan suami yang sekarang berarti. Tapi Mimin boleh nggak suaminya tilu? Walau alam bisawab ke di surga seperti apa? Tapi jelas hadisnya bersama suami yang terakhir. Ada dalilnya Abu Darda. Abu Darda ngomong sama Ummu Darda, wahai Ummu Darda, kalau aku meninggal duluan tolong jangan nikah lagi. Karena aku ingin kamu tetap jadi istriku di surga nanti. Makanya pas Ummu Darda dilamar oleh sahabat, oleh yang lain, kata dia, enggak, aku enggak akan nikah lagi karena sudah janji sama Abu Darda bahwa aku akan menjadi istrinya kelak di surga. Karena Rasulullah pernah bersabda, seorang istri akan bersama suaminya yang terakhir. Ya, enggak harulang. Sudahlah, maaf ya, maaf saya bukan ini ya. Kalau umur kita udah 50, 55, 60, apa sih kebutuhan kita kepada suami? Ya kan? Kita kan udah punya anak, bener nggak? Udah punya cucu. Kecuali yang centil lagi. Kalau yang centil lagi mah 70 tahun kayak. Ya, oke. Satu aja. Kalau memang bisa jadi ibadah baru yang lebih baik, silahkan. Tapi harus melalui proses yang sangat pertimbangannya banyak. Tapi kalau enggak jadi ibadah, jangan menjadi fitnah di akhir tua. Bener enggak? Ribut jeung anak tiri, ribut jeung nu kolot. Urang geus kolot ribut jeung nu kolot. Halo. Ya. Bisa dipahami? Ya. Oh, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umi, saya mau bertanya ya. Kalau posisi perempuan sudah bercerai, tapi ini mah bukan tidak meninggal suaminya ya. Terus si istri tidak berniat untuk menikah lagi. Nah, nanti suami kita di akhirat itu siapa? Aduh ya. Baik. Siap. Seorang istri ya, maaf. Seorang istri bercerai sama suaminya. Suaminya nggak meninggal karena bercerai berpisahnya, dan istri tidak menikah lagi. Maaf, kalau dia bercerai dari suami yang buruk, maka pengganti dia adalah pemuda surga yang tampan. Ya, misalkan suaminya sok mabok, sok nyiksa, sok ke perempuan, bercerai itu terhormat. Kita menjadi janda terhormat kalau berpisah dari suami yang bejat, itu terhormat. Ya. Dan maaf, kalaupun mantan suaminya soleh, ada keterangan bahwa orang yang menikah di dunia kemudian bercerai di dunia, Allah tidak akan mempertemukan kembali di akhirat, tidak. Walaupun dia sama-sama penghuni surga, tidak akan Allah pertemukan. Jadi nggak ada ketemu mantan di sana. Karena apa? Karena sudah Allah ikatkan, diceraikan. Makanya dipisahkan. Jadi mau berpapasan jeung mantan itu, akan beda kelas. Nah,
Wallahu a'lam bisawab. Karena suasana surga kita belum tahu seperti apa. Tapi intinya jangan takut. Ayo saya nggak punya suami hantunya gitu kan. Kan di dunia cerai tidak. Banyak laki-laki gagah penghuni surga yang siap menjadi hiburan bagi wanita yang soleha. Apalagi yang disakiti, dizolimi oleh suaminya, diganti. Siap ya, tunggu surga aja lah ya. Nah, bagi kita sekarang mah tunggu surga aja. Semakin umur hidup kita, semakin sedikit sisa umur kita, harus semakin membangun kerinduan kita kepada Allah dan surga agar kita tidak tertipu dengan dunia yang segini-gininya. Bener nggak? Ya, bener nggak? Kita kan sebentar lagi umur. Memang masih lama. Ibu mau jadi nenek-nenek sampai 100 tahun? Jangan. Nyusahkan. Bener nggak? Iya. Mendingan sekarang sisa umur kita produktif untuk iman dan takwa saja, biar Allah menumbuhkan kerinduan kita. Mohon maaf, ibu-ibu semakin bertambah umur semakin begini, sudah semakin tercium wanginya surga untukku. Udahlah, tinggal tunggu surga aja. Itu prinsip yang Umi ini kan. Tinggal tunggu surga aja. Di surga hebat, luar biasa. Baik ibu-ibu, udah yang bertanya kita berdoa dan Umi sangat berharap berdoa ini membahagiakan semua yang hadir. Amin ya. Mungkin tidak bicara punya masalah apa, tapi doa bisa menyelesaikan semuanya. Ya, satu, berdoalah dengan keyakinan tanpa batas. Karena yang membatasi pertolongan Allah kepada kita karena keraguan kita kepada kekuasaan Allah menolong kita. Kalau kita sudah ragu Allah tidak mampu menolong kita, lalu siapa lagi yang bisa menolong kita? Benar nggak Bu? Umi tahu sebagian besar di antara kita dan kita semua mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi semua dalam takaran keadilan Allah bahwa kita terpilih, kamu pasti bisa. Insya Allah. Ya. Baik, yuk kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahman. Irhamna, irhamna, kasihani kami ya Rahman. Sayangi kami ya Rahman. Tolong kami ya Rahman. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Rahman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, Engkau saksikan kami hamba-hambamu Rabbi, kami datang dari rumah kami ke rumahmu ini tidak ada lain karena kami ingin Engkau ridho kepada kami. Maka ridhoi hadirnya kami di rumahmu ini ya Rabb, menjadi amal soleh kami yang sempurna pahalanya bagi diri dan keluarga kami, bagi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, bagian dari ridhomu jadikan ilmu yang telah dipelajari saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keimanan dan ketakwaan kami. Mudahkan kami memahaminya dan mudahkan kami mengamalkannya semuanya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Duhai Allah, kami sudah mengaji tentang ya Rabb belahan jiwa sejati. Engkau Maha tahu siapa kami bagi suami kami dan Engkau Maha tahu suami kami bagi kami. Tapi kami mohon saat ini ya Rabb, jadikan kami istri yang menjadi belahan jiwa yang sejati bagi suaminya. Jadikan kami istri yang menjadi qurrata a'yun ya Allah. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Rabb. Mampukan kami menjadi istri yang menyenangkan dan menenangkan hati suaminya. Mampukan kami menjadi istri yang bisa meraih keridhoan-Mu melalui keridhoan suaminya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong kami, jadikan kami sebaik-baik qurrata a'yun bagi suami kami dan bagi anak-anak kami, dan bahagiakan kami Robbi dengan Kau jadikan suami kami sebaik-baik qurrata a'yun untuk kami dan anak-anak kami qurrata a'yun untuk kami. Rabbana taqabbal doa ya Rabb, jadikan kami istri yang
ikhlas itu ya Allah. Melakukan semua kami untuk suami kami hanya karena-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami kecewa karena berharap balasan dari suami kami. Tapi kami kuatkan iman kami bahwa Engkau telah membalas segala kebaikan kami sebagai istri dengan surga-Mu yang sangat indah untuk kami. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi istri yang merasa tersakiti saat kebaikannya tidak dihargai, saat kebaikannya tidak dibalas. Tapi jadikan kami istri yang puas bahwa ikhlas itu menjadi kekuatan untuk dia karena dia mencari ridho-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami istri yang sabar itu ya Rabb. Bila Engkau menguji kami dengan pasangan yang menguji bagi kami, ya Allah, jadikan kami istri yang bertawakal itu. Jadikan kami istri ya Rabb yang solehah itu. Jadikan kami istri yang taat bila diperintah suaminya. Jangan Robbi, jangan ada biarkan di hati kami sifat membangkang. Jangan biarkan ada di hati kami sifat melawan suami kami. Tapi tundukkan hati kami kepadamu melalui taat kami kepada suami kami. Karena kami beriman bahwa Engkau memerintahkan kami taat kepada suaminya agar mudah surga terbuka dari semua pintunya. Rabbana, jadikan kami istri yang menyenangkan bila dipandang suaminya. Jadikan kami istri yang membahagiakan bila ditemani suaminya. Tunjukkan kepada suami kami ya Rabb apa-apa yang menyenangkannya dari diri kami, dan tutuplah dari pandangan suami kami apa-apa yang tidak menyenangkannya dari diri kami. Rabbana taqabbal doa, jadikan kami istri yang puas dan memuaskan bila disentuh suaminya, dan jadikan kami istri yang mampu menjaga kehormatan diri dan suaminya. Jangan ada biarkan dari mulut kami gibah untuk suami kami. Jangan biarkan dari kami mulut kami seorang istri keluar aib-aib suami kami. Jadikan kami seorang istri yang mampu menjaga kehormatan diri dan suaminya. Duhai Allah, lindungi hati kami dari hadirnya laki-laki yang haram untuk hadir di hati kami. Hadirkan di hati kami hati yang setia mencintai suami kami karena takutnya kami kepadamu ya Allah. Rabbana, jauhkan kami dari orang-orang yang membuat kami berkhianat kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang merusak rumah tangga kami. Lindungi kami dari godaan setan yang terkutuk yang menggoda untuk menghancurkan pernikahan kami. Pilih kami menjadi sebaik-baik belahan jiwa yang Engkau ridhoi. Pilih kami menjadi sebaik-baik belahan jiwa yang Engkau ridhoi. Pilih kami menjadi sebaik-baik belahan jiwa yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, bila kami datang ke masjid ini membawa dosa, maka pulangkan kami ke rumah dengan ampunan-Mu yang sempurna. Engkau tahu kami banyak salah, Engkau maha tahu kami banyak dosa, tapi di pengajian ini bersihkan kami dengan ampunan-Mu yang sempurna untuk kami. Kami bertobat atas segala dosa-dosa kami. Duhai Allah, jika Engkau mengetahui suami kami banyak dosa, maka kami mohon ya Allah, kabulkan kami istrinya. Ampuni semua dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Maafkan semua hilapnya, karena kami istrinya pun sudah memaafkan segala kesalahannya. Jadikan kami suami istri yang saling ya Allah memaafkan dalam rangka kami menjaga cinta yang indah dari-Mu untuk kami. Rabbana, ampuni ya Rabb dosa anak-anak kami. Ampuni dosa anak-anak kami Robbi. Engkau maha tahu anak-anak kami. Maafkan salahnya ya Rabb. Tuntun langkahnya ya Rabb. Peluk dia ya Rabb. Kami ibunya tidak selalu bisa mengawasinya. Kami ibunya tidak selalu bisa menjaganya. Kami ibunya tidak selalu bisa ya Allah mencintainya. Tapi Engkau Tuhannya selalu menjaga dan mencintainya. Maka kami titipkan anak-anak kami ya Allah, titip anak-anak kami, titip agamanya ya Allah, titip ibadahnya Rabbi, titip akhlak dan adabnya ya Allah, titip kehormatannya ya Allah. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan zina dan yang mendekatinya ya Allah. Lindungi ya Rabb ya Rahman, lindungi anak-anak kami dari segala perbuatan keji ya Rabb dan mungkar yang sekarang marak di akhir zaman ini ya Allah. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu
surgamu. Beri kami anak soleh ya Rabb. Berkahi anak-anak kami dan jadikan anak kami berkah untuk kami orang tuanya, berkah untuk keluarga besar kami, dan berkah bagi Islam dan umat Islam secara ya Allah, secara keseluruhan. Robbana, jadikan anak kami anak yang berbakti kepada kami, jadikan anak kami anak yang baik untuk kami. Robbana taqabbal doa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami keluarga yang Engkau ampuni semua dosanya, Engkau hapus semua salahnya, Engkau tutup aib-aibnya, dan jadikan kami keluarga yang Engkau terus perbaiki segala keburukan dan kesalahan-kesalahannya. Duhai Allah, sakinahkan rumah tangga kami sampai ke surgamu. Engkau tetapkan kami menjadi keluarga ahli surgamu. Rabbana, bila diantara kami ada yang datang membawa hati yang kurang baik, hati yang resah gelisah, banyak takut dan banyak sedih, maka kami mohon pulangkan kami ke rumah dengan hati yang tenang dan sukacita. Bila kami datang membawa masalah, persoalan, kesulitan ya Rabb, maka pulangkan kami ke rumah dengan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang sempurna. Bila kami datang ke sini membawa harapan, impian, hajat ya Rabb, cita-cita dan keinginan, maka pulangkan kami ke rumah dengan pengabulan-Mu yang sempurna. Rabbi, inilah kami, hamba-Mu yang tiada berdaya tanpa-Mu. Hanya kepadamu kita akan memintakan semuanya. Kami memintakan semuanya karena hanya Engkaulah yang bisa menolong kami. Maka cukuplah meminta kepadamu, Engkau bahagiakan kami dengan pengabulan yang sempurna. Ya Allah, berikan kepada kami detik ini nikmat meminta dengan yakin bahwa Engkau akan memberi apa yang kami mintakan. Berikan kepada kami nikmat munajat dengan yakin bahwa Engkau akan mengabulkan semua yang kami panjatkan. Irhamna Rabbi istajib doa'ana. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Silahkan ibu-ibu semua berdoalah, yakin Allah mengabulkan doa kita semua ya. Ya Allah, ya Allah, mudahkan jodoh anak-anak kami ya Allah. Hadirkan dengan mudah jodoh yang soleh-solehah untuk anak-anak kami. Beri kami mantu dari golongan orang-orang soleh. Beri kami besan dari keluarga ahli takwa ya Allah, yang bisa bekerja sama dalam ketakwaan dengan kami ya Allah. Beri kami cucu-cucu keturunan yang soleh, yang solehah, yang meneruskan kebaikan-kebaikan keluarga kami. Ya Rabbi, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon rahmat untuk kami dan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Rahmati kami dengan husnul khotimah saat wafat kami ya Allah. Rahmati kami dengan alam kubur seperti taman-taman surga bagi kami ya Allah. Rahmati kami saat Kau bangkitkan kami. Rahmati kami saat Kau hisab kami. Rahmati kami dengan surgamu tanpa hisab, dan rahmati kami dengan Kau bebaskan dari api neraka-Mu ya Allah. Rahmati saudara kami di Aqsa Palestina ya Allah. Rahmati mereka dengan pertolongan-Mu ya Allah, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu yang sempurna untuk mereka. Rahmati ya Allah mereka dengan Kau hancurkan musuh-musuh mereka, musuh kami dan musuh-Mu ya Allah, Yahudi yang Kau laknat. Rahmati Baitul Aqsa ya Rabb, dengan Kau bebaskan Baitul Aqsa untuk kami ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa untuk kami ya Allah, dan mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjidil Aqsa ya Allah. Mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjid Nabawi ya Allah, dan mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjidil Haram ya Rabb. Ya Rahman, dengan kuasa dan rahmat-Mu, dengan kemahakayaan-Mu ya Allah, mudahkan kami untuk menjadi tamu-Mu ya Allah. Hajikan kami, umrahkan kami dengan haji dan umrah yang mabrur ya Allah, bersama keluarga kami yang kami cintai. Duhai
berdoa ya Allah, kami memohon rahmat-Mu untuk kami dan bangsa Indonesia ini ya Allah. Rahmati kami ya Allah dengan Kau beri kami pemimpin yang bertakwa ya Allah. Beri kami pemimpin yang bertakwa, yang mencintai-Mu dan dicintai oleh-Mu ya Allah, yang mencintai kami dan dicintai oleh kami ya Allah. Ya Rahman, lindungi kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Lindungi kami dari orang-orang yang merusak negeri ini ya Allah. Cukup Engkau saksikan bagi kami ujian berat dalam hidup kami ya Allah. Rabbana taqabbal doa, tolong ya Allah menangkan kebenaran itu ya Allah. Menangkan kebenaran itu dan berikan kebenaran itu di hati kami ya Allah, agar kami dituntun dengan hidayah-Mu, memilih yang benar dengan cara yang benar, agar kami berhak mendapat surga-Mu dari kebenaran ini ya Allah. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, maaf lahir batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbahagialah ibu-ibu yang sudah berdoa. Bismillah, biiznillah, insyaallah Allah kabulkan doa kita semua. Saat kita berdoa dengan yakin, saat kita berdoa kita dengan tidak ragu-ragu ya Bu ya. Itu aja dari Umi pamit, maaf lahir batin. Doakan Umi, doakan Indonesia, doakan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Insya Allah itu kita jalan mendapat syafaat dan bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi